Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ada yang udah kangen sama Mbak Agi? Nah, kita ketemu lagi bersama Mbak Agi dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Ini di awal pekan, tanggal sekarang 26 Februari 2024 ya. Tidak terasa ini kita akan segera berganti bulan. Dan Mhm. katanya ada yang nggak sabar udah mau berganti, bukan berganti pemerintahan sebenarnya, menyerahkan jabatannya kepada anaknya untuk jabatan presiden berikutnya begitu ya Mbak Agi. Ini Pak Jokowi nih Mbak Agi. Ya. Mhm. Seru ya Mas Ersu ya. Ya, Jadi ya. rapat kabinet hari ini begitu sudah mulai menyinggung program dari eh, calon presiden dan wakil presiden ala quick count begitu. Iya, 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 karena hari ini rapat kabinet untuk pertama kalinya itu yang satu ada beberapa hal yang menarik pada rapat kabinet kali ini. Satu, bahwa Pak Mhm. Jokowi rupanya ini sudah mulai membahas soal APBN 2025 dengan membicarakan soal alokasi anggaran untuk makan siang gratis. Ya, Mbak, ya. Mhm. Dengan begitu kan Mhm. berarti Pak Jokowi udah nganggap bahwa ya memang Prabowo dan Gibran yang sudah akan jadi penerusnya dia begitu ya. Dan kalau Mhm. kita kaitkan dengan pernyataan anggota Dewan Pakar TKN Derajat Wibowo beberapa waktu yang lalu ya berarti Pak Jokowi ini masih terus sebenarnya ini jilid tiga. Ini adalah periode ketiga pemerintahnya Jokowi karena dia ikut juga menentukan kabinet kan begitu ya Mbak Agi ya. Nah, ini Mhm. ada catatan yang menarik saya kira. Nah, ini nanti list kita di sini karena banyak berita, jadi kita mungkin nggak list satu persatu, kita langsung masuk dan kita bahas-bahas gitu ya Mbak ya. Ada beberapa poin yang menarik hari ini adalah satu, AHY hari ini pertama kali mengikuti sidang kabinet ya. AHY ini Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ATR sekarang gitu. Dan di situ dia bertemu dengan Pak Muldoko dalam satu kabinet dan apa mereka bersalaman begitu ya Mbak Agi ya. Ini kan yang satunya menyebutnya seluruh pembegal dan yang satunya menyebut dirinya dibegal kan gitu, ini bertemu ya. Berarti ini ada restoratif justice ala Jokowi begitu ya penyelesaiannya. Karena berdamai kan antara antara Pak Muldoko dengan Agus Harimurti, dan saya kira secara prestise ya posisinya Agus Harimurti lebih prestisius karena dia ada portofolionya dibandingkan Pak Muldoko. Pak Muldoko kan kepala staf presiden itu kan tanpa portofolio dan anggarannya juga lebih kecil ya Mbak Agi. Mhm. Yang Mhm. kedua, Ibu Sri Mulyani ketemu dengan Pak Prabowo. Nah, Mhm. ini juga bersalaman juga ya Mbak Agi ya. Iya, betul. Nah, Seperti mengucapkan selamat atau apa begitu. Yang jelas ini bersalaman lah. ya, dan ini konteksnya adalah persoalan tadi itu berkaitan dengan makan siang dan juga ada persentuhan di beberapa waktu yang lalu soal anggaran dari Kementerian Pertahanan yang nambah hutang baru yang itu yang sebenarnya ditolak oleh Sri Mulyani, tapi kan kemudian karena Pak Jokowi mendukung Prabowo ya Pak Sri Mulyani mau nggak mau itu akan meneruskan itu. Tapi dalam kaitannya tadi dengan sinkronisasi anggaran, tentu sinkronisasi anggaran kepada presiden yang akan datang itu kan iya, termasuk soal uang apa program makan siang gratis tadi. Itu Sri Mulyani kan sudah menyatakan bahwa dia tidak nggak ikut-ikutan deh kalau soal sinkronisasi dengan presiden baru, dan itu berarti dia tidak mau masuk lagi dalam kabinetnya Prabowo kalau seandainya Prabowo dan Gibran nanti yang dilantik jadi presiden gitu ya Mbak. Apalagi yang menarik pada sidang kabinet hari ini Mbak Agi? Iya, iya, betul sekali. Jadi, Sri Mulyani sudah menyatakan bahwa dia tidak mau ikut-ikutan lagi dan itu bisa diterjemahkan sebagai bahwa dia tidak akan masuk ke dalam kabinet Hmm. Prabowo Gibran begitu ya, karena mereka menganggap bahwa Prabowo Gibran ini sudah menang begitulah. Hmm. Jangan diprotes nih OTR bahwa kok OTR menang Prabowo Gibran. Jangan Penting. dipelesetkan seperti itu begitu ya. Hati-hati kita harus ngomong yang banyak marah nih kalau kita ikut. Kan kita cuma mendeskripsikan aja ya Mbak Agi ya. Ya, kita mendeskripsikan apa yang terjadi begitu dari sisi mereka, dari sudut pandangnya mereka begitu. Dan kemudian juga Pak Basuki Menteri PUPR juga tidak akan masuk lagi gitu. Sepertinya seperti itu karena memang Pak Basuki ini juga pemegang kartu tanda anggotanya PDIP begitu. Jadi Hmm. dia kan juga dari PDIP ya, dari partai dan masuknya dia ke kabinet dulu juga didorong oleh Ibu Megawati begitu. Jadi yang berikutnya adalah soal ini ya Mas Hersu, ini antrian beras ini makin menggila begitu. Jadi makin luar biasa. Apalagi yang terjadi di daerah di mana banyak sekali kantong-kantong kemiskinan
kemiskinan. Sementara di Jakarta saja begitu, seperti kemarin yang terjadi di Kelurahan Lubang Buaya dan juga di daerah Sunter, itu luar biasa ramenya, terutama yang di Lubang Buaya, Mas Hersu, itu sudah tidak bisa mengantri lagi kalau yang di Lubang Buaya. Jadi sudah menggeruduk begitu seperti yang kita lihat ada di Sumedang, ada di di Bandung, di daerah Jawa Barat, di Sukabumi, di Jawa Timur, di Madura dan sebagainya. Nah, ini memprihatinkan sekali sampai kapan ini akan terjadi dan juga Dan ini pertama kalinya ya Mbak Agi ya. Saya kira setelah orde lama ya dulu antrian beras itu ya pernah terjadi ya. Orde baru nggak pernah ya zamannya Pak Harto antrian beras seperti ini ya. ya, kalau saya melihat dari image-image begitu ya, Mas Hersu, foto-foto itu memang pernah terjadi, tapi itu hanya di tempat tertentu, di mana terjadi kekeringan, terus Oh iya, kemudian iya, iya. puso, dan kemudian ada bencana alam. Memang ada pemicunya begitu ya, tapi bukan berarti yang seperti sekarang menyeluruh hampir di seluruh Ini Indonesia kan kan ada kalau bencana sekarang. juga Mbak sebenarnya ini yang sekarang ini. Iya, El Bencana Nino yang itu bukan, maksudnya. bukan itu yang serius. Bencana elektabilitas keluarga kalau tidak itu di, kalau tidak bansosnya Iya, iya. diobral gitu ya, Mbak Agi. Jadi ada yang lebih ketakutan akan terjadi bencana keluarga ketimbang bencana COVID yang sudah lalu karena dananya kan jauh lebih malah pada 2 tahun COVID itu lebih besar yang dana untuk bansos begitu Mas Hersu. Ya. Dan juga mungkin ada beberapa nanti kita akan nyambung-nyambungin aja seperti kata Mas Hersu, seperti misalnya Menteri Agama yaitu Yakut menyatakan bahwa semua agama nantinya akan ditampung di KUA begitu, semua dijadikan satu, jadi tidak di catatan Untuk pernikahannya ya. hanya dan juga kegiatannya nantinya begitu. Oh, oke, oke. Aula dari KUA itu nanti akan dipakai untuk beribadah secara bergantian, kurang lebih begitu. Ini perlu juga dibahas Mas Hersu. Yang lainnya juga soal sendok nih menarik nih, lucu gitu. Sendok. Apaan tuh sendok? Pak Luhut gitu kan mengendorse bahwa Cina akan berencana untuk melakukan investasi pabrik sendok dan garpu di Kenapa Indonesia enggak? begitu. Bukannya sumpit kalau Cina, Mbak? Kenapa mesti sendok di Indonesia? Iya iya betul ya, kita juga penghasil bambu ya. Iya begitu, jadi ini nikel yang kalau kata Pak Said Didu ya begitu, mantan sekretaris BUMN yang kritis, dia mengatakan bahwa nikel Indonesia itu kan 90% itu dikuasai oleh Cina begitu. Yang tadinya janjinya mereka akan membangun pabrik baterai listrik dan juga akan membangun mobil listrik di Indonesia begitu ya. Dan ternyata berakhir dengan membangun pabrik sendok begitu. Jadi ini perlu juga kita bicarakan karena ini artinya apakah ada target atau cita-cita dari Pak Luhut begitu kan, dia mengatakan bahwa pada tahun sekian kita akan menjadi produsen mobil terbesar di dunia begitu, mengalahkan Mobil listrik Amerika. ya, Mobil listrik ya, maksudnya mobil listrik, dan dia juga akan menaikkan pajak untuk mobil konvensional atau berbahan bakar bensin dan BBM begitu ya. Nah, ini apakah nanti ada sangkut pautnya ini dengan perubahan dari ini target Pak Luhut? Yes, oke, menarik. Jadi kita lanjut saja ya, lanjutkan lagi yang tadi ya, yang soal sidang kabinet itu ya. Ya. Saya kira ini penting sekali untuk bisa jadi ini adalah salah satu sinyal yang sangat kuat dari Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi itu nggak peduli sama sekali terhadap apa yang terjadi di mana di DPR soal hak angket dan sebagainya, karena dia merasa sudah jadi pemenang. Atau ini sebenarnya sebagai bagian dari upaya Pak Jokowi untuk mengalihkan perhatian publik dari hak angket di DPR nih. Jadi ini sihir Jokowi lah yang sedang berlangsung berkaitan dengan peristiwa politik ini. Karena bagaimanapun juga kan hak angket sekarang ini sangat-sangat serius ya. Kalau kita saya dapat sebuah video, saya tidak tahu itu bukan di mana eventnya, tapi pernyataan dari Pak TB Hasanuddin, seorang politisi PDIP, yang menyatakan bahwa mereka semua fraksi semua partai-partai di koalisi itu, terutama yang penting kita sebut kalau dalam konteksnya hak angket untuk P3 ya Mbak, karena di sana kan di koalisi Ganjar Mahfud itu ada PDIP, ada P3, ada Perindo, dan juga ada Hanura ya. Tapi yang punya kursi di parlemen kan P3, dan kalau kita lihat beberapa komentarnya petinggi dari P3 kan sebelumnya mereka menyatakan mesti hati-hati, semacam keraguan-raguan lah gitu terhadap soal hak angket ini. Karena bagaimanapun juga walaupun suara P3 itu kecil, hanya 19 kursi, itu sangat penting juga
Iya. untuk mengantisipasi kemungkinan ada yang masuk angin di PDIP sendiri gitu ya. Karena di PDIP kita tahu juga ada beberapa yang tidak akan masuk lagi kembali parlemen, ada yang memang tidak mencalonkan diri sendiri seperti mencalonkan kembali seperti Effendi Simbolon kan dia waktu sudah menyeberang ke Prabowo ya begitu. Jadi kalau sekarang sih, tapi tetap dalam hak angket kali ini dia punya hak suara kan untuk itu. Jadi kalau dia katakanlah menyeberang ke mana ke kubunya Prabowo dan ke kubunya ya ke Prabowo dan Gibran ya dia bisa masuk angin, dia tidak akan mendukung hak angketnya PDIP. Ini kan berkaitan dengan suara 50% plus 1, itu yang penting yang Ya. suaranya sekarang unggul di kubu oposisi begitu kita menyebutnya, tapi tipis-tipis dan bisa aja dioperasi nanti kubu oposisi itu gitu. Betul, betul sekali Mas Hersu. Jadi pembicaraan soal makan siang gratis begitu, soal walaupun tidak secara detail kata AHY ya. Jadi tapi itu juga memperlihatkan bahwa Pak Jokowi yakin betul bahwa hak angket ini akan bisa dihadang begitu. Karena memang kalau seandainya semuanya itu dari kubu perubahan begitu ya, koalisi perubahan ditambah dengan PDIP itu semuanya mendukung hak angket, itu tetap saja perbedaannya splitnya itu tipis gitu ya Mas Hersu, mungkin hanya sekitar 1% gitu. Nah sementara kalau seandainya kalau hak angket itu saya rasa nanti akan yang berdebatnya bahwa ini apa votingnya bisa dikatakan demikian itu apakah dilakukan per fraksi sehingga terus kemudian ataukah secara keseluruhan dan dilakukan secara terbuka atau tertutup, ini pasti akan menjadi apa ya? Perdebatan yang paling ramai pasti itu di paripurna yang panjang begitu. Ini akan keras sekali begitu karena memang perbedaannya itu tipis. Kalau seandainya banyak dari koalisi perubahan dan juga koalisi dari 03 itu yang kemudian menyeberang diam-diam begitu kan Mas Hersu. Mungkin kalau seandainya voting terbuka mereka tidak berani, tapi kalau seandainya votingnya tertutup, nah ini kan cuman dalam hal ini Puan masih menjadi ketua DPR kurang lebih demikian gitu kan. Nanti dan matiin mic masih bisa ya. Ya, dan kemudian nanti kan ini disahkan di paripurna begitu ya. Ini perdebatannya pasti akan panjang dan saya rasa memang Pak Jokowi merasa bahwa dia sudah ada di atas angin. Dan apa yang dibahas di rapat kabinet soal apa makan siang gratis ini saya rasa juga sebagai apa ya Mas Hersu sebagai untuk mengangkat Pak Prabowo lah begitu ya, supaya Pak Prabowo nanti ketika dia sudah menjabat 20 Oktober sudah dilantik menurut versi mereka, lagi-lagi ya jangan digoreng nih, menurut versi mereka itu akan memiliki komitmen yang serupa kepada Pak Jokowi, karena sekarang ini kan banyak sekali pengamat juga yang mengatakan bahwa belum tentu nanti sesudah menjabat dan kemudian Pak Prabowo ini mengetahui bahwa ternyata apa APBN itu tekor begitu kan. Pada tahun 2024 ini saja target untuk atau prediksi untuk APBN itu kan kita kurang sekitar 522 triliun kalau tidak salah Mas Hersu. Jadi pendapatan kita itu sekitar 2.700 2.800 dan kemudian anggaran kita begitu ya untuk APBN gitu sekitar 3.300 atau berapa begitu tepatnya saya lupa. Tapi selisihnya begitu ya defisitnya itu sekitar 522 triliun gitu. Ini kan luar biasa sekali. Sementara Pak Erlangga Hartarto, Menko Ekonomi yang sekarang mengatakan bahwa walaupun tekor tahun depan pun begitu, tahun ini jelas tekor, tahun depan entah berapa, entah naik atau kurang, itu tetap akan dilaksanakan program makan siang gratis tersebut begitu. Ya, kita sudah bicarakan bahwa targetnya untuk tahun pertama sekitar 120 triliun ya. Tetap saja angka gede itu, Mbak. Ya kan tetap gede. Sangat-sangat besar Mas Hersu, karena kalau kita melihat ya anggaran untuk subsidi, berbagai subsidi ya, tidak hanya subsidi dari BBM gitu yang katanya akan dipangkas dan subsidi BBM untuk mobil motor dan sebagainya, dan juga untuk LPG yang 3 kg, yaitu nilai subsidi untuk tahun 2023 saja itu 269 triliun, itu sudah termasuk semuanya, termasuk bunga kur begitu ya, termasuk subsidi untuk kur saja ada 46 triliun, terus kemudian untuk subsidi pupuk itu ada 42 triliun, itu dari 269 itu dikurangi itu Mas Hersu.
subsidi-subsidi yang lainnya. Jadi kalau yang tersisa itu hanya sekitar 89 triliun begitulah ya untuk subsidi LPG dan BBM. Ya artinya masih kurang juga, masih defisit juga kalau untuk membiayai yang Ya, 120 triliun. Padahal tidak mungkin seluruh subsidi itu dipangkas seluruhnya, ya, ya. tidak mungkin gitu. Saya kira kan gini, sebagai perbandingan ya, proyek yang sangat ambisius dari Pak Jokowi soal ibu kota negara ya, itu kan Mhm. anggarannya awalnya 466 triliun pada waktu itu ya Mbak ya, dan yang Mhm. dicadangkan dari APBN itu hanya 20%. Jadi artinya Iya. sekitar 90-an triliun sekian pada waktu itu. Nah, kalau makan gratis ini kan total itu sebenarnya yang direncanakan seperti kata Budiman Sujatmiko setahunnya 450 triliun. Setahun loh Mhm. ya. Jadi Iya. setahun itu bikin ibu kota baru bisa itu. Dan kedua, itu kemudian tadi itu katakanlah nggak ternyata mereka nggak sanggup penuhi kalau per tahun pertama 450 triliun, dipenuhinya 120 triliun, itu tetap lebih besar dari dana pemerintah yang dialokasikan untuk ibu kota negara baru. Jadi ini betul-betul ini proyek yang gila-gilaan. Tetapi sekali lagi, kalau kenapa itu dibahas sekarang, saya menduga Mbak, kalau tadi Anda menyatakan Pak Jokowi merasa di atas angin, itu kan merasa ya begitu ya. Tapi Mhm. sebenarnya ini kita bisa baca betapa Pak Jokowi menggunakan jurus baru ini seperti jurus bansos gitu kan. Karena sekarang Mhm. Mhm. rasanya kalau mau gila-gilaan bansos seperti kemarin menjelang Pilpres ya nggak kuat juga lah pemerintahan sekarang ya. Jadi ini menggunakan jurus baru yang kemudian dikaitkan dengan saya kira kok bukan pemerintahnya Pak Prabowo yang jadi fokusnya Pak Jokowi, pemerintahnya Gibran gitu yang saya kira Mhm. jadi fokusnya kan. Kalau pemerintahnya Pak Prabowo kan ya sebenarnya Pak Jokowi nggak ada kait mengaitnya, yang lebih kait mengaitnya kan pasti Gibran gitu kan Mbak ya. Nah ini yang saya kira kita justru melihat ini sebagai sebuah kecemasan dari Mhm. Pak Jokowi untuk mengalihkan perhatian publik gitu dari hak angket. Karena kalau kita lihat dari Undang-Undang MD3-nya ya, hak angket ini kan Mhm. sebenarnya kalau di inisiatifnya pasti jadi karena cuma dibutuhkan 25 suara anggota DPR dari dua Mhm. fraksi. Itu jalan udah jalan dari katakanlah Mhm. dari koalisinya PDIP sendiri bisa jalan kalau P3 tidak kabur kan gitu. Tetapi Betul. kan kemudian kalau akan sampai pada paripurna dan kemudian pembentukan panitia Mhm. khususnya hak angket itu dibutuhkan 50% plus satu. Nah ini di sini nih operasi-operasinya yang akan seru terjadi gitu. Nah, dan Mhm. itu yang saya kira membuat ini nanti jadi kita sambung sekalian ya, mengapa kemudian seolah-olah opini ini terjadi pertempuran opini kan dari para ahli hukum ya. Dan Mhm. saya baca Pak pernyataannya Pak Mahfud MD yang memang apa boleh buat kalau dari si wartawan bukan dipelintir tuh, diambil angle-nya gitu ya. Di Ya. satu angle-nya pernyataan Pak Mahfud itu ya memang terkesan seolah dia tidak mendukung hak angket kan begitu. Makanya Pak Mahfud kemudian buru-buru membuat pernyataan tertulis ya, keterangan tertulis, dan seperti Anda sebut pagi ini dia nantangin netizen untuk 1 jam diskusi tentang hak angket itu gitu pagi. Iya iya betul sekali Mas Irsu. Jadi memang ini serangan yang menolak hak angket begitu ya dari kubu 02 ini memang keras betul Mas Irsu. Jadi tidak hanya di kalangan elitnya atau pimpinannya seperti Yusril misalnya yang sebagai ketua tim hukum dari 02 begitu. Tapi buzzer-buzzernya pun ramai sekali Mas Irsu untuk menolak hak angket dan tidak kalah sengit juga buzzer dari 03 dan juga 01 begitu ya Mas Irsu yang menginginkan hak angket itu begitu kalau seandainya tidak salah kenapa takut begitu untuk Hmm, diselidiki lewat hak angket. hmm, Nah, ini Yusril sendiri kan mengatakan bahwa ketidakpuasan kekalahan atas Pilpres itu sebaiknya dibawa ke MK begitu, hmm. tidak melalui hak angket. Jadi karena itu adalah masalah hukum begitu, bukan masalah politik begitu. Ya, Tapi ya, ternyata ya. kemudian ini yang namanya netizen ya, yang namanya netizen ini memang jangan main-main kalau seandainya dulu pernah men-tweet apa begitu ya, pernah berpendapat apa dan kemudian suatu saat Anda berpendapat yang berbeda dari yang pernah Anda katakan begitu kan. Dan Yusril mengatakan bahwa sengketa pemilu selama ini ya dibawanya ke MK gitu. Tapi ternyata pada tanggal 16 Oktober 2013 dia pernah men-tweet seperti ini Mas Hersu. Banyak yang lupa kalau DPR dulu pernah gunakan hak angket untuk menyelidiki kekacauan DPT dalam pemilu 2009 gitu. Dan itu diberi nomor 17 oleh Yusril. Jadi rupanya itu adalah merupakan kuliah Twitter begitu ya, cool tweet begitu istilahnya atau thread begitu kalau untuk sekarang. Jadi ketika itu pada tahun 2009 itu terjadi kekisruhan DPT ya. Ya. Jadi
memang DPT itu masih tidak jelas begitu, ada penggelembungan, ada kekurangan apa dan sebagainya, ada yang tidak mendapatkan hak apa dan sebagainya, sehingga kemudian ada dari anggota DPR itu Aryo Bimo ketika itu ya, ini dari PDIP itu yang menyerahkan daftar nama-nama anggota dewan yang mengajukan hak angket DPT kepada ketua DPR ke saat itu adalah Agung Laksono, dan itu terjadi pada bulan April 2009 begitu. Jadi ini hak angketnya adalah soal hak partisipasi pemilih warga yang sangat rendah dan banyak sekali yang tidak terdaftar pada pemilu 2009 tersebut. Yaitu ada bahkan mencapai 38 sampai 42% kalau menurut catatan dari PDIP sendiri begitu Mas Hersu. Nah, ini hanya soal DPT, bukan hanya sebetulnya DPT itu adalah sesuatu yang besar ya, tapi artinya soal DPT saja itu bisa diangketkan begitu waktu itu, dan kemudian diusulkan untuk diangketkan pada waktu, dan kemudian apalagi sekarang ini menyangkut kecurangan, walaupun dari pihak Bawaslu Rahmat Bagja yang menjadi ketua Bawaslu mengatakan tidak ada kecurangan karena nama di dalam undang-undang pemilu itu adalah pelanggaran begitu kan. Ini sempat ramai juga Mas Hersu diperdebatkan. Dia mengatakan pelanggaran tidak ada, pokoknya tidak ada kecurangan. Dia kekeh ngomong seperti itu. Sementara yang namanya kecurangan itu bagian dari pelanggaran. Tidak mungkin kan misalnya di dalam undang-undang itu semuanya disebutkan begitu kan. Jadi biasanya itu nama yang umum dan kemudian di bawahnya ada apa saja sih pelanggaran yang dimaksud kan, seperti itu gitu. Iya. Jadi kan kalau kita ibarat pelari gitu ya Mbak ya, ketika mau ketika aba-aba belum ditiup, dia udah lari duluan, dan ketika kemudian dia ditegur begitu, katanya kamu melakukan kecurangan, dia ngaku nggak curang, saya cuma melanggar aja kok gitu kan, aturannya nggak boleh. Kan gitu ya. Iya, itu kan seperti lucu ya. Iya. Bawaslu yang ngomong, Bawaslu lagi ya yang ngomong ya. Iya, lucu juga itu mendengarkan diskusinya Mas Hirsu belakangan ini selalu mengatakan begitu. Ini kan seperti pasal-pasal di kejahatan di kepolisian, misalnya pembunuhan, membunuh misalnya. Kan tidak mungkin polisi kemudian mengatakan pembantaian terus kemudian dirajam misalnya, seperti itu. Kan tidak mungkin itu masuk ke dalam kata-kata yang dipakai untuk di dalam pasal-pasal tersebut gitu. Baru kemudian nanti misalnya kayak di pengadilan atau seperti kita sekarang mau menjelang hak angket seperti ini, baru di dalamnya itu ada breakdown-nya lah, apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran tersebut gitu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat apalagi pernyataan Bawaslu, pernyataannya Pak Yusril, bahkan juga Pak Jimri Sidiki dan sebagainya gitu, yang menyarankan kan kalau ada sengketa itu ya dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Orang kan udah pada ogah duluan, sorry ya, nggak pada mau, nggak udah tahu bahwa ya pasti ya nggak ada gunanya. Makanya yang paling tepat untuk dibawa ya ke ranah politik kan begitu ya, soal ini, karena benar bahwa mungkin ini bukan mungkin ya, KPU-nya nggak bisa dijadikan hak angket ke KPU, tapi kebijakan pemerintah itu bisa, itu ranah dari hak angket. Dan kita tahu sebenarnya yang dipersoalkan utama itu kan adalah kebijakan pemerintah dalam kecurangan ini. Kalau KPU dan sebagainya itu kan sebenarnya mereka cuma operator-operator di lapangan yang diperintahkan untuk melakukan itu, karena kita tahu bahwa siapapun sekarang ini kalau yang menjadi komisioner KPU itu dia pasti proksi dari kepentingan partai politik atau kepentingan pemerintah. Nggak mungkin kalau Anda orang independen sekarang masuk menjadi anggota KPU dan Anda lolos di pansel, apalagi kemudian lolos di DPR, nggak mungkin. Jadi ya memang sejak awal memang curang. Tapi kemudian orang bertanya, ya kalau tahu curang kenapa tetap masuk, tetap ikut pemilu? Nah, itu bukan urusan kita ya, karena itu urusannya partai politik dan urusannya para capres. Kalau kita posisinya sejak awal, FNN itu sejak awal nyatakan ya memang ini sejak pemilu ini mulai dari aturannya dibuat, bahkan siapa yang boleh bermain itu sudah ditentukan. Kemudian kalau kemudian terjadi pelanggaran, wasit yang menentukan juga sudah diatur sebelumnya. Jadi memang nggak ada guna. Yang paling benar sekarang itu yang melalui hak angket gitu. Iya, betul sekali apa yang dikatakan Mas Hersu, yaitu bahwa semuanya kecurangan itu yang memang sudah diantisipasi dari awal nanti yang akan dilakukan ini. Banyak pengamat politik juga yang akan mengatakan bahwa ini adalah desain besar yang sudah dilakukan tidak hanya tahun ini atau tahun yang lalu, tapi bahkan tahun-tahun sebelumnya. Seperti misalnya untuk pansel, KPU dan Bawaslu itu salah satunya anggotanya adalah Juri Ardiantoro ya Mas Hersu, dan dia adalah salah satu tim ses Pak Jokowi untuk Pilpres
pilpres begitu, tim ses untuk pilpres, kemudian dia bertugas di istana kalau tidak salah, dan di KSP, situ dia di ya KSP, Pak. di KSP, kemudian dia ditugasi untuk menjadi panitia seleksi KPU maupun Bawaslu, dan sekarang dia menjadi komisaris di salah satu BUMN begitu, Mas Dan Irsu. dari tim sesnya Prabowo Gibran kan dia juga kan. Betul, menjadi tim sesnya. Jadi ini memang berkaitan begitu, dan orang yang jadi kepercayaan itu memang ditempatkan di berbagai tempat yang sangat strategis sehingga hasilnya ya seperti sekarang ini begitu. Ya, ya, ya. Ini jadi menarik ya. Memang kelihatan kenapa saya kira saya lebih percaya bahwa apa yang Hmm. dilakukan oleh Pak Jokowi itu bukan bukan semata-mata soal kemenangan, tapi soal dia sekarang mencoba mengalihkan karena dia khawatir akan adanya hak angket itu gitu. Jadi pengalihan isu yang dilakukan oleh Pak Jokowi supaya publik kembali tersihir. Kan begitu kan sihirnya Pak Jokowi melalui bansos, melalui BLT dan melalui alat-alat kekuasaan dia sukses lah begitu. Nah, sekarang dia mau coba ulang lagi kan untuk menggagalkan hak angket itu gitu. Iya betul, karena memang seperti yang dikatakan oleh 03 tim hukumnya ya, mengatakan bahwa ini adalah untuk menyelidiki keterlibatan penguasa. Hmm. Keterlibatan penguasa artinya adalah keterlibatan rezim dan juga sebagai penyelenggara pemilu, yaitu adalah presiden. Presiden dalam hari ini adalah Pak Jokowi. Jadi utamanya dari hak angket ini adalah menyelidiki keterlibatan penguasa. Keterlibatan penguasa bagaimana? Yaitu dengan dikerahkannya kepala desa, dikerahkannya aparat, terus kemudian yang sangat-sangat ini kan mungkin kalau 03 itu digerut suaranya ya dengan cara-cara bansos di Pak Jokowi selama hampir sepekan begitu, dan tidak hanya satu kali saja dalam satu bulan itu bisa datang beberapa kali ke daerah Jawa Tengah misalnya begitu dengan memberikan bansos yang nilainya itu sangat besar begitu, dan kemudian juga yang saat ini operasinya sepertinya masih berlangsung begitu Mas Hersu, yang dikatakan oleh 03 yaitu berusaha untuk memasukkan PSI itu ke parlemen begitu, karena memang dari pihak PSI sendiri bahkan mengatakan mereka yakin akan mendapatkan 6%. Nah ini dari mana? Sekarang saja 3% saja mereka susah begitu untuk naik. Ini suara dari mana nih yang akan diambil nih begitu kan? Jadi kecurangan itulah yang nantinya keterlibatan penguasa dalam cawe-cawe ini yang akan diselidiki. Jadi lebih kepada Pak Jokowinya. Tapi kemudian ketika Pak Jokowi itu menjadi endorser dari Prabowo Gibran dan dia melakukan ini karena anaknya itu akan menjadi cawapres atau menjadi wapres begitu ya. Nah, ini artinya juga keterlibatan dari Prabowo dan Gibran ini juga sejauh mana pasti akan masuk ke wilayah itu juga gitu. Yes, oke. Nah, udah kita bahas ya sudah soal hak angket, soal debat antara Yusril dengan Pak Mahfud ya gitu ya. Pak Mahfud clear ya, sebenarnya Pak Mahfud cuman cara berpikirnya legal formal gitu. Tapi dia menyatakan juga sama seperti yang Anda katakan tadi Bagi ya, bahwa ya kalau untuk pemilunya tidak, tetapi untuk untuk kebijakan pemerintah yang melanggar undang-undang ya bisa dilakukan kan gitu ya kira-kira Pak Mahfud ini poinnya Mbak ya. Iya. Jadi kalau dari beberapa yang dikatakan oleh tim perubahan kan mengatakan ya nggak mau kalau seandainya ke MK begitu, karena di sana sudah dihadang sama Paman Usman begitu kan. Apalagi Paman Usman sekarang berusaha betul untuk bisa Comeback ya. naik begitu, untuk bisa comeback menggantikan Pak Soehartoyo begitu kan. Nah jadi ya memang situasinya saat ini kita masih belum tahu ya apakah tetap jalur MK itu akan dibawa ke sana, dan sementara angket ini enggak. Kalau lihat ini mereka bisa jadi tahu. ya bisa jadi tidak. Tapi kalau untuk Pak Mahfudnya sendiri Mas Irsu, saya tertarik nih. Pak Mahfud ini kan memang dia apa saja dikatakan gitu ya. Dan apa tujuan sebenarnya dari apa yang dikatakan ini? Dia sebenarnya tahu bahwa ini pasti akan ada bagian yang digoreng karena sudah berkali-kali pernyataan Pak Mahfud ini digoreng. Tapi kenapa dia tetap dalam tanda kutip selugu itu begitu ya? Logika Madura ini Mbak ini penting. Iya. Pasti dipahami kulturnya Pak Mahfud sebagai orang Madura. Ya, tapi dulu Pak Mahfud juga ketika menjadi ketua tim sukses dari Prabowo tahun 2014, ketika kemudian itu dibawa ke MK, Pak Mahfud langsung mundur kan. Dia mengatakan saya tidak ikut-ikut, dan dia tidak akhirnya dengan memakai tim hukum lain. Padahal Pak Mahfud sebagai ahli hukum tata negara
yang waktu itu Pak Mahfud kan sempat tahun 2014 itu juga digadang-gadang menjadi cawapres dari Prabowo, tapi kan tidak jadi begitu kan. Terus kemudian malah diambil oleh Prabowo karena ya dia mantan ketua MK dan dia ahli hukum tata negara dengan harapan nanti kalau terjadi sengketa pemilu Pak Mahfud lah yang maju. Dan ini pernah juga dinyatakan oleh Prabowo dulu kekecewaannya begitu ya Mas Hersu, kenapa Pak Mahfud tidak mau ikut maju. Jadi ya memang pribadi yang unik lah Pak Mahfud ini gitu. Ya, oke. Oke, kita pindah ke topik berikutnya ya, Mbak Agi. Apa soal harga berkaitan Mas kita kaitin aja soal harga-harga ya, soal antrian beras, soal harga-harga naik, soal subsidi itu harga BBM yang akan naik. Saya kira kita masih ada kaitannya ke situ, Mbak Agi. Iya Mas Hersu. Jadi kita lihat antrean yang di Jakarta ya. Ini ada gambar-gambarnya, foto-fotonya ini kemarin. Ini pada hari Sabtu Minggu begitu ya pada Di Jakarta ini ya Mbak Agi ya. Di Jakarta Mas Hersu tanggal 25 dan 26 ini ada di Kelurahan Sunter dan juga di Kelurahan Lubang Buaya Jakarta Timur begitu ya. Ini luar biasa sekali loh Mas Hersu antriannya begitu ya. Kalau yang di Sunter saya lihat ini masih bisa membentuk antrian begitu ya karena memang Sunter ini kan sebenarnya daerah elit Mas Hersu walaupun di sana ada tempat pembuangan sampah besar yang dimana banyak pemulung dan sebagainya. Tapi kita tahu daerah Sunter itu harga tanahnya saja sudah berapa begitu. Jadi daerah elit sebetulnya. Jadi tapi itu pun tetap terjadi antrian panjang. Nah, apalagi di Kelurahan Lubang Buaya di Jakarta Timur. Sebetulnya ini juga daerah kota nih Mas Hersu Lubang Buaya ini sekarang. Dan walaupun kalau dulu memang Lubang Buaya masih banyak rawa dan sebagainya. Sekarang tuh sudah cukup mengejutkan juga bahwa di daerah Lubang Buaya itu bahkan sulit untuk dibentuk antrian karena membludak begitu yang membutuhkan beras ini begitu Mas Hersu. Nah, yang menarik lagi saya lihat netizen begitu ada yang menyelidiki biasa netizen yang ngulik begitu, yang melihat bahwa Pak Jokowi kan mengatakan bahwa di seluruh dunia ini harga beras naik begitu akibat dari El Nino yang panjang, akibat dari ada perseteruan antar negara dan sebagainya begitu ya, dan kemudian harga pangan ini menjadi naik terutama untuk beras ini naik. Tapi ternyata Mas Hersu harga beras di Eropa saat ini begitu atau yang di Inggris begitu ya atau di Eropa itu berarti dia memakai euro begitu, harga beras itu senilai 1,3 euro begitu. Itu dengan kalau saya lihat yang di capture itu harga untuk di Carrefour begitu ya. Saya tidak tahu apakah Carrefour ini ada di Perancis ataukah ada di mana begitu ya atau di negara mana, tapi yang tercapture itu adalah harga untuk jaringan supermarket besar untuk Carrefour itu sekitar 1,3 euro per kilogram, yang artinya kalau seandainya dikonversi ke rupiah saat ini nilainya sekitar Rp21.900. Loh, ini kok hampir sama dengan harga di Semarang yang 21.000 begitu. Jadi padahal kalau di Eropa mereka tidak memproduksi beras, mereka tidak menanam padi, artinya itu impor, dan yang diimpor kemungkinan besar bukan beras medium tapi beras yang lebih tinggi kualitasnya begitu kan. Jadi yang seperti di Indonesia juga kan ada dua jenis beras Mas Hersu. Jadi ini kenapa harganya bisa sama dengan kita sebagai negara agraris yang juga kita adalah produsen beras begitu. Ini mengejutkan. Jadi pernyataan Pak Jokowi itu tadi bahwa di seluruh di seluruh dunia harga naik, oke, naik. Tapi kenapa harga di Eropa yang bukan produsen bisa hampir sama dengan harga yang ada di Indonesia? Padahal di sana pengemasannya tentunya dengan lebih bagus begitu ya Mas Hersu. Dan di kita kan bukan hanya naik, juga langka kan, sehingga orang sampai antri kan gitu kan. Betul. Mungkin kalau di sana tidak terlalu sampai langka ya, mungkin karena itu karena penggunanya kan nggak banyak Mbak. Ya. Betul. Iya. Ya, memang ini ironi banget ya apa yang terjadi di era Pak Jokowi itu, kok bisa sampai ada orang antrian beras semacam itu gitu. Sementara sebelumnya seolah-olah Pak Jokowi pamer bansos yang luar biasa. Kemudian kan orang kait-kaitkan, wah ini kaitannya mungkin beras karena beras Bulog, stok Bulognya habis dipakai untuk bansos itu gitu kan, orang banyak yang menduga-duga semacam itu kan Mbak Agi.
Ya, bahkan pengamat Mas Hersu yang menelusuri hal tersebut, mereka membandingkan, saya tidak bisa menyebutkan angka-angkanya karena saya tidak hafal juga ya, Hmm. membandingkan tentang kebutuhan kita segini dan kemudian itu diambil gitu ya untuk kebutuhan bansos sehingga kemudian terjadi kelangkaan sementara beras impor itu kan belum on the way gitu. Jadi beras impor tuh misalnya kita mau mengimpor 3 juta ton itu kan secara bertahap. Mengimpor 500.000 ton saja itu yang datang misalnya 200.000 ton dulu baru kemudian selisih waktu sekian itu baru datang lagi begitu. Dan berapapun yang kita mengimpor itu sepertinya lenyap begitu saja Mas Hersu. Jadi pada waktu beberapa pekan yang lalu begitu ya sempat itu ada berita bahwa salah satu supermarket di daerah Jakarta Timur juga kemudian diposting bahwa sudah membanjiri begitu ya dikatakan beras bulog ini sudah membanjiri supermarket begitu tapi ternyata ya kita tidak tahu apakah memang hanya di supermarket itu kemudian difoto begitu karena kenyataannya di supermarket yang lain maupun minimarket ternyata masih kosong juga begitu Yes, oke. ataukah sudah dibanjiri kemudian langsung dibeli kita tidak tahu. Nah selain Ya. beras soal beras ini Mas Hersu itu juga ada sekarang kan sedang digodok untuk tanggal 1 Maret itu BBM harga BBM akan naik. Memang harga ini bukan harga yang subsidi begitu. Hmm. Tapi artinya kalau seandainya harga BBM yang menengah ke atas untuk apa namanya kalangan menengah begitu, ya artinya ini perburuan dengan kondisi yang sulit seperti saat ini di mana pengangguran juga masih tinggi dan sebagainya begitu. Mereka pasti akan berusaha juga sebagian di antaranya untuk mendapatkan BBM yang bersubsidi. Ini rebutan untuk BBM bersubsidi ini masih pasti akan besar juga. Padahal belakangan itu sudah berhasil Mas Hersu. BBM kalau pada tahun 2023 Mas Hersu masih ingat kita kontenkan itu ada supir truk yang menunggu dari siang sampai malam karena pembatasan BBM juga mereka harus pakai aplikasi My Pertamina. Itu kan cukup lumayan itu kebijakan dari Sri Mulyani itu untuk menurunkan subsidi karena artinya mulai tepat sasaran begitu kan. Nah, tepat sasaran ini sekarang dengan adanya kenaikan BBM yang non subsidi ini saya rasa nanti akan goyah lagi. Belum lagi rencananya tarif listrik juga akan naik juga Mas Irsu per 1 Maret juga. Dan kemudian tarif tol misalnya contohnya ini yang ada tol MBZ gitu yang ada Jalan di layang itu Jakarta ya. Hmm. Jalan Layang itu dan kemudian tol Cikampek itu rencananya juga akan naik. Ini luar biasa nih yang dihadapi masyarakat Indonesia, warga Indonesia begitu ya. Kita habis pesta besar pemilu yang dimana pemilunya juga masih ada kekisruhan, dugaan kecurangan besar gitu dan kita dihadapkan pada ini. Tidak hanya beras, bahkan telur saja sekarang sudah mencapai 32.000 per Dan kilogram. dipastikan akan naik menjelang Lebaran ini akan semuanya akan naik lagi ya, Mbak ya. Betul betul Mas Irsu. Begitu juga dengan harga bawang merah, bawang putih, dan kemudian juga cabai begitu. Jadi yang tadinya harganya bawang merah, bawang putih itu masih sekitar 20, 25, sekarang sudah 36, 38 begitu. Begitu Dahsyat juga ya. dengan cabai. Cabai sekitar 65 begitu Mas Irsu dari harga sebelumnya sekitar 35, 40. Jadi emang ini belum masuk Ramadan begitu. Iya, begitu berat lagi. Tapi di satu sisi ya Mbak, kalau beban masyarakat makin berat, tapi beban kalau apa bukan beban ini anggota tim TKN bahkan bukan hanya anggotanya, tapi itu istrinya dari anggota TKN udah dapat bonus ini yang jadi komisaris gitu dan komisarisnya di 2 anak perusahaan Pertamina kan. Waduh, ini jadi betul-betul sebuah contrasting yang luar biasa kan Mbak Agi ya. Beban masyarakat makin berat sementara beban tim ini makin diperingan karena mereka akan dapat kan kalau komisaris ini bukan hanya gaji dan remunerasi kan juga dapat tunjangan lain kan juga dari BUMN itu kan Pak Agi. Iya, luar biasa sekali. Jadi yang membuat apa ya masyarakat Indonesia tuh kemudian banyak yang marah loh Mas Ersu ini di media sosial gitu. Marah, terheran-heran, prihatin. Banyak juga yang saya udah nggak bisa lagi ngomong apa begitu. Di tengah kondisi seperti ini masih adanya bagi-bagi jabatan gitu kepada tim ses dari Pak Prabowo Gibran gitu ya. Jadi yang baru saja diumumkan ini adalah pengangkatan atau Prabu Revolusi yaitu ini dari jurnalis ya, terakhir jabatannya adalah sebagai Managing Director dan juga pemimpin redaksi dari MNC begitu dan kita pernah waktu itu singgung juga dia kan termasuk dari dari TPN begitu. Dia termasuk tim ses TPN dan kemudian di sana mendapatkan jabatan yang cukup prestisius begitu kan. Deputi komunikasi ya, deputi Iya, komunikasi. deputi komunikasi mungkin karena jabatannya di perusahaan milik Haritanu itu cukup besar gitu, kepercayaan kepada dia cukup besar. Tapi ternyata pihak TPN
BPN pun mengatakan bahwa dia sudah sepertinya mulai curiga kenapa dia ada di TPN tapi tidak melakukan apapun katanya begitu kan, tidak ada hal-hal yang signifikan. Jadi tapi tiba-tiba dia mengikuti perjalanan dari Gibran yang waktu itu mengadakan kampanye di Kalimantan. Di situ ada Prabu Revolusi. Ternyata dia sudah menyeberang ke TKN. Nah, ini cukup dia tidak mengaku, dia mengaku tidak tergabung dalam TKN gitu, dan juga TKN juga menyebutkan dia bukan anggota TKN, tapi dia rupanya langsung ke Gibran gitu ya Mbak. Iya betul, karena dia menjadi semacam jubirnya lah begitu ya, karena mengikuti Gibran gitu, jadi seperti Emil Dardak seperti itu yang kemana-mana dia ikut, dan kemudian ya ini padahal suami istri dari Prabu dan juga istrinya seorang artis begitu ya, itu sama-sama jadi caleg Mas Hersu dari Perindo. Jadi ini nasibnya sangat-sangat berbeda dengan Aiman Wicaksono ya. Aiman menghadapi tuduhan begitu, dan dia harus berkali-kali dipanggil polisi, diperiksa apa dan sebagainya, HP-nya disita begitu ya. Dan kemudian Prabu ini mendapatkan privilege, sekarang menjadi komisaris begitulah, komisaris dari, kalau ini saya bacakan saja nih Mas Hersu beritanya, ini komisaris independen PT Kilang Pertamina Internasional begitu ya. Dan kemudian kalau yang tadi disebutkan oleh Mas Hersu itu istri dari Komandan TKN Fanta Muhammad Arif Rosid Hasan, yaitu Siti Zahra Agnia, ini komisaris independen PT Pertamina Patraniaga. Ini dalam satu pekan saja 2 komisaris ini, nggak tahu nih. Dan dua-duanya bukan langsung anggota TKN ya, dua-duanya yang satu cuma istri, yang satunya bukan anggota TKN tapi dekat-dekat Gibran gitu kan ya. Ya betul, dan kemudian seperti yang Mas Ersu tadi bilang, berapakah gajinya begitu ya. Nah ini kalau untuk Siti Zahra Ahnia ini yang menjadi komisaris begitu, ini mendapatkan sekitar 200-an Mas Ersu. Jadi per bulannya? Iya, untuk per bulannya. Ini perinciannya ya supaya teman-teman tahu. Jadi jumlah remunerasi Dewan Komisaris di perusahaan tempat dia sekarang Pertamina Patraniaga itu 23 miliar 383 juta per tahunnya untuk komisaris ya, itu nanti dibagi-bagi. Nah, pada tahun 2022 ini berarti sebelum naik ya, 2023 biasanya ini naik seperti itu. Dan kemudian ini setelah dibagi-bagi masing-masing komisaris itu menerima 3,340. Jadi 3 miliar 340 3 miliar 340 juta begitu. Per tahunnya ya. Per tahunnya. Nah, setelah dibagi 12 itu mendapatkan 278 juta 369 ribu per bulannya. Jadi sekitar itu. Jadi belum fasilitas-fasilitas lain ya, saya kira ya, termasuk kendaraan dan sebagainya gitu ya. Ya. Ini memang luar biasa, dan kita tahu kan latar belakangnya nggak ada mengaitnya dengan lulusan soal bisnis migas yang di Pertamina kan. Latar belakangnya dia kan arsitektur kan gitu ya, arsitek. Ini menarik juga nih Mas Hersu menyinggung hal itu. Jadi dia lulusan dari UI Fakultas Teknik, lulusan arsitektur interior begitu, dengan judul skripsinya itu kajian implementasi warna simbolik terhadap persepsi manusia dalam komodifikasi restoran etnik Cina di Jakarta. Jadi ini tentang warna gitu ya, tentang interior ya, ini rupanya arsiteknya ya. Betul, ini untuk Siti Zahra. Sementara kalau untuk Prabu ya, dia sebetulnya dari teknik juga, teknik fisika kalau tidak salah dari ya. Tapi kemudian sekolahnya lanjutannya lebih pada komunikasi kan, S1 dan S2. Komunikasi, betul. Dan sepanjang karirnya ya kita tahunya dia adalah seorang presenter dan juga wartawan gitu ya Mbak Agi ya. Iya betul sekali. Jadi jangan kaget nanti setelah kemudian ada yang ditetapkan gitu, wah bagi-bagi jabatan dan saling cakaran juga akan muncul lagi. Jadi begitulah episode, dan kita sebenarnya sudah menduga soal itu gitu. Emang mereka kalau menjelang pemilu, wah luar biasa kayak apa royalnya kepada masyarakat. Tapi yang dibagi-bagi kepada masyarakat itu, yang kalau BLT kan cuma 1 bulan 200 ribu tadi ya Mbak ya, dibandingkan dengan 200 juta ya. Ini termasuk komisaris yang kecil loh gajinya, karena ada komisaris BUMN yang gajinya sampai miliaran per bulan. Iya, seperti Ahok. Ya, Telkom, Pertamina, wah itu bisa miliaran gajinya. Jadi ya
begitulah negara ini diatur. Mau diteruskan lagi, silakan aja yang mau meneruskan seperti ini. Yang sebagai tambahan, misalnya untuk komut Pertamina ya kemarin Pak Ahok begitu, setelah dihitung-hitung media menghitungnya ya, itu sekitar 8,3 miliar per bulannya Per begitu. bulannya. Itu Oh, per bulannya Mas Hersu, karena dia berhak untuk mendapatkan sekian persen dari keuntungan Pertamina. Kan betul. memang ada peraturan-peraturan seperti itu. Dan kemudian itu untuk komutnya ya, untuk komisarisnya sedikitlah di bawah itu gitu. Ya, jadi kalau toh dia mundur, ya sudah cukup lama lah, udah cukup kenyang lah dengan Pertamina lah gitu ya Mbak ya. Kalau menggunakan hidup standar dari orang-orang yang mendapat BLT, ya itu bisa 7 keturunan hidupnya. Tapi kalau untuk standar Ahok ya saya kira masih tetap banyak lebihnya lah begitu ya. Oke, Mbak Agi, kita mesti akhiri ya perbincangan kita kali ini Mbak Agi ya. Sampai ketemu Ya. lagi esok. Saya Haris Bunarif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.